Xi Jinping bisa dinobatkan sebagai presiden superpower termales dalam melakukan kunjungan ke luar negeri. Saat pemimpin dunia itu pada sibuk ngumpulin miles maskapai, Xi Jinping malah rebahan di Beijing. Bahkan nih ya, kalau ada acara di Gunung Everest nih ya, Xi Jinping itu be like, ngapain aku datang ke Gunung Everest? Suruh aja Gunung Everest yang nyamperin aku. Kunjungan ke luar negerinya termasuk yang paling sedikit di antara pemimpin negara besar lainnya. Saat pemimpin lain itu sibuk keliling dunia, Xi Jinping itu be like, aku mager. Dan dunia itu pada bilang, oke Pak, siap, saya yang datang ke Anda. Entah bagaimana caranya mereka beneran datang ke Beijing. Mereka yang Intan maksud di sini tuh para pemimpin dunia loh. Sampai-sampai Beijing tuh sekarang menerima tamu negara itu lebih banyak daripada Washington. Pertanyaannya kenapa toh Xi Jinping itu jarang melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri? Kenapa justru Perdana Menteri, Presiden, Raja itu yang datang ke Beijing? Dajiahao, wo jiu Intan, huan yi lai dao wo de pindao Dynasty Xiaoxi. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via PayPal. Wah, lumayan banget nih hari gini dapatnya dolar. Hai Intan, maju terus ya dengan konten-konten yang edukatif seperti episode komputer kuantum. Saya suka sekali dengan konten dari channel Intan. Oh ya, mohon nama saya tidak usah disebut, thank you. Karena namanya nggak mau disebut, ya udah Intan nggak sebut. Makasih banget untuk usulannya. Intan pertimbangkan ya, karena kalau Intan ngebahas tentang komputer kuantum tuh yang nonton dikit banget, materinya berat. Biasanya Intan kalau ngebahas komputer kuantum ini memang dalam rangka beramal guys. Beda kalau Intan ngebahas gosip-gosip artis seperti itu, mantan artis yang ngejelek-jelekin mantan suaminya, itu nanti langsung meledak. Cuman Intan gak, males aja ngebahas itu, receh banget ya kan. Makasih banget buat PayPal-nya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via PayPal atau Saweria yang linknya ada di deskripsi ya. Di PayPal atau Saweria teman-teman bisa nulis message yang mana message-nya akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Teman-teman jangan ngebayangin Xi Jinping itu dari awal memang anak rumahan ya. Sebenarnya Xi Jinping ini sebelum pandemi dia itu lumayan rajin keliling dunia. Lumayan rajin melakukan kunjungan ke negaraan. Menurut China Power Project, dari tahun 2013 sampai 2020, Xi Jinping itu melakukan 98 kali kunjungan ke 69 negara. Ini kurang lebih setara dengan Presiden Amerika di periode yang sama. Jadi Xi Jinping itu ya sering ya, dulu itu nongol di bandara, salaman, di karpet merah. Nah, yang menarik setelah pandemi, Xi Jinping itu kayak merubah gaya bermainnya. Kalau Xi Jinping dulu ngedatengin dunia, sekarang dunia yang ngedatengin Xi Jinping. Pada tahun 2023, Xi Jinping cuma melakukan 4 kali kunjungan ke negaraan dalam 1 tahun, 4 kali doang. Di tahun 2024, Xi Jinping melakukan kunjungan ke negaraan 9 kali, naik dikit. Padahal sebelum pandemi ini ya rata-rata Xi Jinping itu dalam setahun melakukan kunjungan ke negaraan itu 14 kali. Pada tahun 2025 Xi Jinping melakukan 4 kali kunjungan ke negaraan ke 6 negara. Dan yang paling gokil tahun ini, tahun 2016. Coba tebak berapa kali Xi Jinping melakukan kunjungan ke negaraan? 0. Belum pecah telurnya, padahal Intan aja sudah melakukan kunjungan ke negaraan ini tahun ini. Ya memang ada wacana ya bahwa Xi Jinping bulan ini akan melakukan kunjungan ke negaraan ke Korea Utara. Tapi ini kan masih belum, jadi masih 0. So far sekarang masih 0. Dan kalau misalkan jadi pun ke Korea Utara, itu baru yang pertama di tahun ini. Jadi kalau para pemimpin dunia yang lain itu pada sibuk ngejar status frequent flyer, Xi Jinping itu justru ngejar status host internasional. Cukup duduk di Beijing, disamperin sama para pemimpin dunia. Intan tahu apa yang ada di benak kalian. Kalian pasti bertanya-tanya, gimana dengan presiden kita? Ya benernya ini agak melenceng dari topik ya, karena yang Intan bahas di sini Xi Jinping, tapi Intan tahu kalian tuh pengen tahu banget, iya kan? Ya memang sih kalau dibandingkan Xi Jinping, Prabowo itu bisa dibilang berbeda.
Kalau Xi Jinping itu koleksinya tamu negara, Pak Prabowo itu koleksi boarding pass. Setelah Pak Prabowo dilantik pada 20 Oktober tahun 2024, di tahun itu dia sudah melakukan kunjungan ke 7 negara tahun 2024 doang. Di tahun 2025 beliau melakukan 34 kunjungan ke negaraan, yang mana di Malaysia itu 5 kali. Di Malaysia, padahal Intan kalau ngunjungin tetangga Intan tuh setahun itu nggak sampai 5 kali juga ya. Pada tahun 2026, tahun ini guys, tahun ini Pak Prabowo sudah melakukan 13 kali kunjungan ke negaraan, yang mana 3 diantaranya ke Perancis. Intan nggak tahu ya apakah croissantnya Perancis itu enak banget atau gimana. Intan juga belum pernah ke Perancis, jadi nggak bisa investigasi mendalam tentang Perancis itu. Sekali lagi, Xi Jinping berapa tahun ini? 0, masih belum pecah telur. Kalau Intan hitung secara manual ya, total kunjungan Pak Prabowo selama menjabat dari Oktober 2024 sampai sekarang itu sudah 54 kali. Tapi ayo kita positif thinking. Xi Jinping sebelum pandemi kunjungannya itu nggak serajin Pak Prabowo. Xi Jinping nih ya di tahun 2013 sampai 2020 itu dalam kurun waktu 7 tahun ya guys ya. Dia melakukan 98 kunjungan ke luar negeri. Dan Pak Prabowo belum genap 2 tahun sudah 54 kali. Rajin pangkal kaya. Pak Prabowo kan lebih rajin nih ya daripada Xi Jinping. Siapa tahu nanti Indonesia bisa lebih kaya daripada China. Sekali lagi itu Intan ngitung secara manual ya. Intan hitung satu per satu. Kalau teman-teman mau ngitung sendiri silakan Kak. Sekali lagi itu Intan ngitungnya secara manual ya, Intan hitung satu per satu. Jadi kalau misalkan mungkin meleset 1 atau 2 kunjungan ya mohon maaf. Kalau teman-teman mau ngitung sendiri bisa, linknya Intan taruh di deskripsi. Di list itu ada jelas ya perginya itu kemana aja, tanggal berapa, urusan apa. Oke, balik lagi ke Xi Jinping. Oh Cik Intan, enggak suka aku Cik Intan punya presiden kayak Xi Jinping, males kayak gitu. Masa presiden mager mulu? Lo males ndasmu. Lah dia itu menerima banyak banget loh kunjungan dari tamu-tamu negara di seluruh dunia. Bukan berarti kalau Xi Jinping itu nggak mau ke luar negeri, dia itu tidur, makan, tidur mulu. Dia juga sibuk. Masa nih ya kalau misalkan pemimpin dunia datang mau mengunjungi dia, masa Xi Jinping bakal bilang, sorry bro, saya lagi nonton Dracin. Lagi seru ini, CEO yang menyamar ini. Pikiran ya nggak gitu ya, pasti ditemuin, disambut, meluangkan waktu. Lah emang sesering apa sih tamu kenegaraan itu datang ke Beijing? Menurut Caspian Post, Beijing akhir-akhir ini menerima lebih banyak tamu kunjungan kenegaraan daripada Washington. Padahal ya Washington itu ibu kota Amerika, negara superpower, pusat politik dunia, tapi jumlah tamunya masih kalah rame. Perbedaannya lumayan besar. Di tahun 2024, Beijing itu menerima 109 tamu kenegaraan. Meanwhile, Washington menerima 67 tamu kenegaraan. Selisih 42 tamu, dan ini bukan selisih tipis ya. Di tahun 2025, Beijing itu menerima 75 tamu negara, meanwhile Washington menerima 50 tamu negara. Kenapa sih Xi Jinping itu ngubah strategi seperti itu? Ya, kalau mengapa ditanya kayak gitu ya, yang tahu jawaban pastinya itu Xi Jinping sendiri. Meanwhile, Xi Jinping itu nggak keluar-keluar di media, tahu banget kan kalau China itu negara yang tertutup. Tapi menurut Caspian Post, para analisis itu mengatakan bahwa China ini sekarang posisinya semakin kuat. Sehingga Xi Jinping itu mulai mikir untuk mengubah cara bermainnya. Prinsipnya bukan lagi seberapa sering kamu pergi, tapi seberapa penting posisi kamu sampai orang lain itu rela datang untuk nemuin kamu. Xi Jinping pengen menempatkan Beijing di posisi seperti itu. Bukan Beijing yang keliling dunia mencari tamu, tapi tamulah yang datang ke Beijing. Dan so far strategi ini bisa dibilang cukup berhasil. Ditambah lagi setelah pemerintahan kedua Donald Trump dimulai, banyak negara itu merasa kebijakan luar negeri Amerika makin susah ditebak. Hari ini sahabatan, besok ancaman tarif, moodnya itu kayak emak-emak PMS ya toh. Akhirnya banyak negara itu memilih mempererat hubungan dengan China.
Tapi bukan cuman soal politik ya, ada hal lain yang kebikin China itu menarik untuk didatangi, yaitu teknologinya. Teknologinya itu gebrakan mulu tuh. Ada AI, ada kuantum. Teman-teman nggak tahu kan kuantum itu apa? Makanya dicek video Intan kemarin yang tentang kuantum itu, supaya nggak ketinggalan zaman. Giliran topik berat dikit kagak ada yang mau nonton tuh. Sekarang banyak pemimpin dunia itu datang ke China dengan rasa penasaran yang sama. Kanselir Jerman Friedrich Merz. Jerman itu kan jago otomotif, negara yang melahirkan BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen. Tapi waktu datang ke China, beliau menyempatkan diri berkunjung ke Hangzhou. Dan bukan buat cari diskon di Alibaba ya, beliau datang ngepoi perusahaan-perusahaan teknologi China seperti Unitree dan Rocket. Ya karena sekarang banyak pemimpin dunia yang ingin melihat langsung kemajuan China di bidang kendaraan listrik, robot, AI, dan teknologi canggih lainnya. Unitree itu yang bisa ngebikin robot, yang mana robot itu bisa salto, bisa nari, itu juga pernah Intan bahas, ini nih linknya. Ya seperti biasa, model-modelan topik kayak gini tuh yang nonton dikit guys. Kalau dulu orang ke China itu kenapa? Kepengen lihat tembok besar China, iya kan? Kalau sekarang banyak loh yang ke China kepengen ngeliat teknologinya. Makanya mungkin ya Xi Jinping itu ngeliat semua ini lalu mikir, lah ngapain? Kok aku yang susah-susah keliling dunia, biar mereka aja yang studi tour ke China. Disclaimer, ini jangan disamaratakan dengan presiden-presiden lain ya, karena kondisinya beda. Tidak semua pemimpin itu bisa rebahan di rumah, lalu tuh tamu pada bilang, oh ya aku akan datang. Lah kalau ada presiden dari negara nggak jelas gitu ya, Intan nggak bilang negara apa, pokoknya negara nggak jelas gitu, dia bilang, oh aku mau mager di rumah saja, kalian aja yang datang ke sini. Ya dunia pada bilang, siapa elo, nunggu aja terus sampai dinosaurus bangkit lagi. Xi Jinping ini bisa dibilang dia itu hoki ya. Dia cuman rebahan, disamperin sama yang lain. Ya karena China itu punya daya tarik yang ngebikin orang merasa mereka itu perlu untuk datang ke China. Xi Jinping itu kayak membuktikan satu teori sederhana. Kalau kamu cukup penting, yang antri itu bukan kamu, tapi tamu yang antri ke kamu. Ada sedikit update ya guys, per 8 Juni Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Utara. Ya elah, berbulan-bulan gak pecah telur, video mau tayang dilalah Xi Jinping tiba-tiba terbang ke Korea Utara. Jadi tahun 2026 Xi Jinping gak nol lagi ya kunjungan ke luar negerinya. Korea Utara menjadi negara pertama yang dikunjungi Xi Jinping di tahun 2026. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.